Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya perkenalkan, saya Zaki. Saya dari kelas PAI 3C. Saya di sini ingin ataupun membuat tugas UTS dari mata kuliah fikih yang diampu oleh Pak Ihsan Johari, yaitu menjelaskan 6 bab makalah dengan sebisa kita untuk menjelaskannya, begitulah. Langsung saja untuk ke materi yang pertama, yaitu definisi syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah secara etimologi ataupun secara bahasa berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai. Menurut para ahli, syariah ini adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Terus definisi fikih. Fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah Tirmizi menyebutkan fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada ke dalamnya. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan, dan dalil-dalil yang tafsili. Terus definisi usul fikih. Usul fikih dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai rangkaian dari dua kata, usul dan fiqh. Kedua, sebagai satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Dari sudut pandang bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fiqh tersebut dinamakan tarkib idhofi, sehingga dua kata ini memberi pengertian usul bagi fiqh. Usul adalah bentuk jamak dari kata asul, yang berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain. Dan pengertian ini, usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan sebagai dasar bagi fikih. Sebagai nama dari suatu bidang ilmu dari ilmu syariat, para ulama mengungkapkan definisi ini dalam berbagai pengertian. Al-Qudari misalnya mengartikan ilmu usul fikih sebagai kaidah-kaidah yang dengan diistinbatkan hukum-hukum syara dari dalil-dalil tertentu. Terus perbedaan dari syariah, fikih, dan usul fikih. Untuk perbedaan, yaitu syariah berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Sedangkan perbedaan utama antara usul fiqh dan fiqh adalah objek kajiannya. Usul fikih kajiannya adalah dalil-dalil fikih, yaitu kaidah-kaidah yang menjelaskan cara memperoleh kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Usul fikih juga mempelajari kondisi orang yang mengambil kesimpulan hukum, yaitu al-mustanbit atau al-mujtahid. Kita lanjutkan ke bab yang kedua, yaitu sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, satu-satunya sumber hukum bagi umat Islam. Hukum-hukum fikih terbentuk dari Al-Quran, Sunnah yang diwariskan oleh Nabi. Terus pada masa sahabat, setelah wafatnya Nabi, sahabatnya menjadi sumber utama hukum Islam. Mereka mengajarkan, menjelaskan hukum-hukum yang telah diwariskan oleh Nabi. Terus pada masa tabi'in dan tabi'at. Pada masa ini tabi'in dan tabi'at mulai mengembangkan dan menginterpretasikan hukum-hukum Islam. Mereka menggunakan metode ijtihad untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah baru yang muncul. Terus mazhab fikih. Mazhab fikih yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Atau nama aslinya beliau ini adalah Imam Abu Hanifah. Lahir di Irak.
Mazhab ini biasanya tersebar luas di Asia Tengah, Asia Selatan, Turki, dan Mesir. Terus Maliki, dengan nama asli Imam Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah, Arab Saudi. Terus mazhab ini dominan di Afrika Utara, Afrika Barat, dan sebagian wilayah Arab Saudi. Terus mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Terus lokasinya yaitu Baghdad, Irak, meskipun lahir di Gaza, Palestina. Terus mazhab ini dominan menyebar luas di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Terus mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal asal dari Baghdad, Irak. Mazhab beliau terutama diadopsi di Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Terus kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu Toharoh. Toharoh berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik yang hisyah ataupun kasat mata maupun yang maknawiyah, tidak kasat mata. Menurut istilah syar'i, toharoh berarti menghilangkan hadas atau membersihkan najis, kotoran dengan air atau debu yang suci, atau menghilangkan bekas atau sifat sesuatu yang menempel di badan dan menghalangi sahnya sholat atau ibadah lainnya. Toharoh maknawiyah, yaitu membersihkan diri dari syirik dan maksiat. Terus toharoh hiswa, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Inilah toharoh bagian kedua dari iman. Terus macam-macam air. Yang pertama air mutlak. Air mutlak adalah air suci lagi mensucikan. Airnya yaitu air hujan, air laut, air embun, air salju, air sumur, air sungai, dan air mata air. Dan air mutlak ini juga bisa dikatakan dengan segala air yang keluar dari bumi dan turun dari langit, itu adalah air mutlak. Terus air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang menetes atau terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu dan mandi. Status hukum air tersebut suci seperti halnya air mutlak. Air mustakmal bisa digunakan untuk bersuci jika volumenya mencapai 2 kula. Jadi kalau air yang telah digunakan untuk bersuci tidak bisa lagi digunakan kecuali lebih dari 2 kula. Terus yang ketiga air musyamas. Air musyamas adalah air yang langsung terkena sinar matahari. Misalnya air yang dipanaskan di bawah sinar matahari menggunakan wadah logam. Air musyamas hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Terus air mutanajis. Air mutlak yang sudah terkena najis hingga tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci karena sudah kejatuhan najis. Terus yang kelima air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga mengubah rasa, bau, atau warnanya. Tentunya air yang bercampur dengan bunga mawar, air yang bercampur dengan gula, air yang bercampur dengan belau. Terus bab 4 salat. Salat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang merupakan rukun Islam kedua. Salat juga bisa diartikan sebagai doa. Tujuan salat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman dan membersihkan jiwa. Karena salat as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Terus hukum. Salat 5 waktu adalah wajib, fardu ain bagi setiap muslim yang telah mencapai usia balik dan berakal sehat. Terus dalilnya yaitu wa aqimus salata wa atuz zakah tawarka'u marrakin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Terus syarat sah salat. Pertama bersuci, yaitu wudu atau mandi besar jika berhadas besar. Terus menutup aurat. Ya, pakaian yang harus kita pakai ketika kita sholat itu pastinya harus menutup aurat. Terus untuk kiblatnya, pastikan kiblat menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Walaupun kalau kita lihat agak tidak mengarah ke kiblat, tapi kita niatkan dengan kiblat, menghadap kiblat. Terus waktu sholat, sholat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah suci tempat dan pakaian. Selanjutnya rukun sholat. Yang pertama niat.
Untuk niat ya seperti kita biasa ucap dalam hati dan juga dengan lapas. Terus takbiratul ihram, terus membaca surat yang wajib dibaca yaitu surat Al-Fatihah. Habis itu ruku, setelah itu i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir dan salam. Selanjutnya bab yang kelima yaitu jenazah. Bab jenazah adalah bab di mana kita membahas tentang hukum dan tata cara pengurusan jenazah dalam Islam, yang bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif tentang pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Terus hukum pengurusan jenazah yaitu fardu kifayah. Jadi pengurusan jenazah ini ada hukumnya fardu kifayah, yaitu wajib untuk misalnya satu kampung ada satu orang meninggal, maka wajib satu kampung itu mengurus jenazah tersebut. Terus dalil tentang kematian, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Terus tahapan pengurusan jenazah yaitu memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah yang pertama adalah siapkan air. Air itu ada air bersih, air sabun, dan air kapur barus. Terus cara memandikannya yaitu memandikan jenazah dengan mengusapnya secara perlahan dan mengurut bagian dan mengurut sampai keluar kotoran-kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Terus ya kita pertama siram dengan air bersih, terus dengan air sabun, jika sudah dengan air bersih lagi, dan yang terakhir dengan kapur barus, dan kemudian baru diwudukan. Terus mengkafani jenazah. Untuk mengkafani jenazah bagi perempuan yaitu 5 helai kain kafan, dan untuk laki-laki 3 helai. Untuk jenis kain kafan yang digunakan yaitu tidak bermotif ataupun bersih, putih bersih. Terus menyolatkan jenazah. Cara menyolatkan jenazah yang pertama niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyitil hadir arba'a takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Terus bacaan dalam sholat jenazah. Bacaan dalam sholat jenazah pertama takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, terus takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus takbir ketiga membaca doa arwah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus takbir keempat membaca doa arwah yang kedua yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Terus menguburkan jenazah. Proses penguburan jenazah yaitu dengan memiringkan badan jenazah ke arah kiblat dengan memiringkan badannya sebelah kanan. Terus kita lanjutkan ke bab yang terakhir yaitu puasa. Cara bahasa yaitu dari bahasa Arab soma yasumu siaman, yang berarti menahan. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk tujuan puasa yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan takwa dan mengendalikan hawa nafsu. Terus hukum puasa. Hukum puasa wajib untuk puasa Ramadan bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal.
Terus untuk dalilnya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan macam-macam puasa. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nadar, dan puasa kafarat. Terus puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan puasa Arafah. Terus syarat wajib puasa. Tentunya untuk syarat wajib puasa yang pertama Islam, terus baligh, berakal, serta mampu. Terus rukun puasa yaitu niat. Kita niat puasa di malam hari sebelum fajar. Niatnya yaitu nawaitu sama godin an adai fardi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Tergantung untuk puasa besoknya itu puasa apa, mau sunnah, mau wajib, intinya harus ada niat. Karena niatul mu'minin khairum min amalihi. Karena niatnya orang yang mukmin itu adalah lebih baik daripada perbuatannya. Terus yang kedua menahan diri, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan minum dengan sengaja makan dan minum. Jadi makan dan minum batal jika kita sedang berpuasa. Terus muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu juga salah satu contoh hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terus haid dan nifas bagi wanita. Terus jima, melakukan hubungan suami istri. Jima tidak boleh dilakukan pada bulan puasa. Jika melakukannya itu maka ia harus menggantinya dengan melakukan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 anak yatim. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi fikih yang telah saya ringkas. Jika ada yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridal wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.